Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para dewan guru dan keluarga besar SMP Ta'arudhah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita ketahui, bagi umat Islam, ibadah salat 5 waktu merupakan perkara wajib yang harus dilaksanakan setiap waktunya. Apalagi pada saat ini kita sedang melaksanakan salat sunnah, yaitu salat tarawih. Dalam sholat kita sebisa mungkin untuk menjalankannya dengan khusyuk. Karena dengan khusyuk amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amat sangat berbahagia, sukses orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Dengan kata lain, siapapun yang merindukan kebahagiaannya yang hakiki. Kesuksesan sejati, kemenangan dalam hidup ini selayaknya kita memperhatikan kualitas salat. Dapat dipastikan bahwa perintah salat bukanlah untuk kepentingan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah memiliki segala-galanya dengan sempurna. Karena perintah salat seluruh keuntungannya akan kembali kepada makhluknya. Para hadirin keluarga besar SMP Ta'arudhah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak dari kita yang masih sulit untuk melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat memang tidaklah mudah. Namun dengan terus mencoba fokus dan ikhlas dalam sholat, sedikit demi sedikit kita bisa merasakan nikmatnya menghadap Sang Pencipta zat dan sifat. Ada beberapa cara yang mungkin bisa membuat kita khusyuk dalam menjalankan sholat. Di antaranya yang pertama, agar sholat bisa khusyuk adalah dengan pikiran yang tenang, tidak berpikir dan paling kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Hal itu tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ma'asyiral hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, rasakanlah saat kita sholat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gunakanlah pakaian yang rapi, bersih serta suci dari najis. Lalu yang kedua, sempurnakanlah wudhu kita, karena hal tersebut tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang terakhir adalah dengan menganggap ibadah sholat yang kita lakukan adalah ibadah sholat yang kita laksanakan terakhir di dunia. Karena setiap manusia maupun jin tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk hari kematian. Dengan selalu mengingat kematian, insya Allah kita bisa lebih konsentrasi dalam menjalankan ibadah sholat.
wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kembali kepadanya. Kalau kita simak, salat khusyuk bukanlah suatu yang mustahil, karena Allah tidak mungkin memerintahkan kepada kita sesuatu yang mustahil kita lakukan. Setidaknya salat khusyuk itu bisa kita lihat pada waktu salat dan sesudah salat. Yang pertama, pada waktu salat dia akan bisa berkomunikasi dengan Allah sangat baik, sehingga berbuah ketentraman jiwa, kebahagiaan berkomunikasi dengan Allah, dan dirikan salat untuk mengingat Allah. Kedua, salat yang khusyuk akan tampak pada perilaku kesehariannya, berbekas dalam kepribadiannya, etos kerja maupun prestasi kesehariannya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah hikmah salat yang paling besar justru bisa kita lihat ketika melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas hubungan sesama manusia, aktivitas mensejahterakan diri maupun orang lain harus menjadi bukti kekhusyuan salat ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah hadirkan Allah dalam hati, berwudu dan berpakaianlah bersih serta suci, serta mengingat mati akan ketika kita menghadap Sang Ilahi. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, ibadah komunikasinya nikmat tentram ketika dalam sholat, dan tentram pula dalam aktivitas sehari-hari, karena ia sangat berprestasi, disiplin waktunya, manajemen waktu yang optimal dengan niat yang selalu lurus dan bersih, sehingga tidak goyah oleh imbalan pujian makhluk-makhluk pribadi yang selalu menjaga kebersihan lahir batinnya. Sekian uraian kata-kata yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini bisa kita ambil hikmah di balik sholat yang khusyuk, dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.